Dengan melihat kondisi beberapa kejadian bahwa terjadinya perubahan fungsi lahan ya, tata ruangnya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kita tidak akan bisa mengharapkan pemerintah untuk turun langsung ya. Kang Deddy Mulyadi pun Bapak Gubernur nggak mungkin ke setiap daerah dengan segitu cepat ya. Karena ini potensinya ya BMKG pun sudah memperingatkan ini rupanya banyak daerah yang berpotensi hujan sedang hingga intensitasnya yang lebat. Nah, saya juga punya ini dan saya kaget setelah mendapatkan peringatan ini. Ya mudah-mudahan bahwa bisa ditangani dengan pencegahan yang tadi saya katakan juga ya ke dalam bencana alam. Hanya sayang bahwa sistem kedaulatannya, Rapergubnya masih tertahan dari 21 Oktober 2024 di Kementerian Dalam Negeri. Dengan kejadian beruntun dari mulai awal Desember di Kabupaten Sukabumi, ya ada juga di daerah Cianjur Selatan, kemudian ke Puncak, dan kemarin terjadi lagi di Kabupaten Sukabumi. Tadi saya mendapatkan peringatan dari aplikasi yang saya miliki bahwa dapat berpotensi di hari-hari ke depan tinggi lagi curah hujan. Dan saya lihat juga ada peringatan dini dari BMKG. Sekitar jam 10 malam, setengah 11 malam tadi, saya langsung kontak rekan saya, ada seorang jabatan fungsional di BPBD Provinsi Jawa Barat. Itu Kang Ebet Nugraha. Salah satu yang bisa dilakukan adalah rekayasa cuaca, dan itu yang sedang direncanakan. Akan tapi saya pun memahami bahwa ketika provinsi akan mengambil alih, karena ini luasannya cukup besar ini, bisa se-Jawa Barat potensi terjadinya curah hujan tinggi di beberapa hari ke depan. Tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan rekayasa cuaca. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah sistem yang ada di kita, terutama dengan penggunaan dana. Salah satu dananya adalah dana BTT, bantuan tidak terduga. Akan tetapi, ini di video saya nih, kenapa saya protes ya. Nanti saya kasih lihat. Seringkali kita itu kebiasaan ya bertahun-tahun. Selalu ketika sudah ada masalah, jadi bencana, baru rame. Saya dari tahun lalu tuh, bahkan di seminar untuk menyatukan persepsi di Pemprov Jabar, termasuk di Jawa Timur. Kita itu selalu bicaranya mitigasi. Mitigasi itu adalah pengurangan risikonya, dikurangi untuk terjadinya risiko terhadap kerugian harta benda ataupun korban jiwa. Ya sebelum mitigasi itu adalah dua tahapan yang selalu terlewat di negara kita ini. Satu adalah pencegahan, kedua perlindungan. Pencegahan perlindungan ini selalu lolos, tidak pernah, jarang sekali dilakukan. Jadi jangan selalu menunggu bahwa itu sudah terjadi masalah, sudah menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Itulah kenapa saya memprotes namanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Jadi rekan-rekan di provinsi, BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator penanggulangan bencana tidak dapat begitu saja menarik ataupun menggunakan dana BTT tersebut jika belum terjadi
tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini adalah ketika sudah terjadi dan ditetapkan status darurat. Ini yang jadi masalah. Padahal yang terjadi adalah situasi emergensi, situasi darurat yang potensinya sudah terlihat tetapi belum terjadi. Dan ini harus segera ditindaklanjuti. Kita sebenarnya, tadi saya komunikasi bahwa kita sebenarnya sudah punya solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengadaptasi rancangan Pergub bahan berbahaya dan beracun untuk diadaptasi ke dalam bencana alam. Hanya sayang bahwa sistem kedaulatannya, Rapergubnya masih tertahan dari 21 Oktober 2024 di Kementerian Dalam Negeri. Belum kembali. Tetapi itu kan jangka panjang dan perlu persiapan-persiapan. Termasuk bagaimana peringatan kepada publik yang jauh lebih jelas daripada sekedar peringatan dini. Karena sistem yang ada di kita untuk penanganan bencana itu tidak detail mengenai sistem peringatan dini. Nah, kalau merujuk kepada standar FEMA yang Amerika, yang sebagian banyak itu diadopsi oleh kita, tidak ada sistem peringatan dini. Itu alert, warning, emergency. Itu ada tingkatannya. Alert hanya diingatkan bahwa untuk memonitor, untuk selalu melihat perkembangan yang terjadi. Ketika terjadi warning, berarti sudah siap. Sesuatu akan terjadi. Tetapi kalau levelnya naik menjadi emergency, mau tidak mau harus evakuasi. Jika tidak evakuasi, berarti siap bahwa tim penolong tidak bisa mencapai tempat Anda. Akan tetapi seluruh sistem ini harus juga terintegrasi untuk cakupan wilayah yang akan terdampak. Yang ini yang belum ada. Nah, di Rapergub itu ada untuk bahan berbahaya dan beracun, hanya tinggal mengadaptasi. Tadi saya sudah komunikasi dengan Kang Ebet ya, untuk mungkin besok ada rapat besar. Mudah-mudahan Bapak Presiden atau Wapres hadir. Jadi Kang Ebet saya harap bisa bicara dengan melihat kondisi beberapa kejadian bahwa terjadinya perubahan fungsi lahan ya, tata ruangnya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kita tidak akan bisa mengharapkan pemerintah untuk turun langsung ya. Kang Deddy Mulyadi pun Bapak Gubernur nggak mungkin ke setiap daerah dengan segitu cepat ya. Karena ini beberapa hari ke depan ini potensi cuaca ataupun curah hujan ekstrimnya. Artinya, yuk kita sama-sama semua masyarakat memonitor, melihat, apalagi yang di daerah hulu ataupun sampai ke arah hilir, mana-mana saja yang bisa berpotensi terjadinya banjir bandang, pergerakan tanah, ataupun longsor. Terutama yang di daerah bagian hulu. Dan untuk bisa menginformasikan kepada aparatur setempat, kepala desa kah, kecamatan, ataupun ke BPBD setempat dengan segera menginformasikan ada potensi longsoran, potensi terjadinya banjir, ataupun sumbatan-sumbatan air lainnya. Karena ini potensinya, ya BMKG pun sudah memperingatkan ini rupanya. Banyak daerah yang berpotensi hujan sedang hingga intensitasnya yang lebat. Nah, saya juga punya ini. Dan saya kaget setelah mendapatkan peringatan ini. Ya mudah-mudahan bahwa bisa ditangani dengan pencegahan yang tadi saya katakan juga ya. Nah ini yang saya katakan, kita selalu lupa ini. Pencegahan, proteksi. Dicegah dengan rekayasa teknologi, lalu dilindungi apa? Tanggul tolong cek.
tanggul-tanggul gitu ya, bendungan dan lain-lain, saluran air, tolong cek dan penahan-penahan airnya, termasuk yang ada di atas, daerah atas. Lalu memproteksi adalah dengan sistem peringatan dini. Apa aja yang ada di tempat Anda, orang-orang yang teman-teman yang bergerak di komunikasi radio untuk segera menginformasikan. Tapi bukan jadi ngobrol di radio gitu. Ketika menerima informasi itu, segera keluar, cari eh, pengeras suara atau apapun ketika mendapatkan peringatan dari arah hulu melalui frekuensi radio untuk segera menginformasikan. Jadi jangan seperti biasa itu malah ngobrol antar radionya, ya jangan gitu. Untuk keluar dari rumah dan menginformasikan masyarakat sekitar. Tidak ada cara lain. Kita berharap bahwa rekayasa cuaca bisa segera dilakukan dan dapat berhasil. Tapi dengan cakupan luas se-Jawa Barat, kita pun harus bertindak dengan segera. Jadi potensi bencana ini belum berakhir. Yang dari puncak, kemudian kemarin Kabupaten Sukabumi, ini beberapa hari ke depan berpotensi. Saya harapkan Anda segera siap. Kita dukung Pak Gubernur Andi Mulyadi dengan apa yang kita mampu. Yang kita bisa segera, kita tidak bisa mengatasi, kita informasikan segera kepada aparatur pemerintah setempat.